Preview. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom ya? Iya, alhamdulillah sehat. Pak Akrom, madu hitam. Sebenarnya madu itu sama apa tidak ya? Kan kalau kita biasanya lebih identik dengan madu-madu yang warnanya biasa ya. Warnanya apa itu? Lebih ke apa itu Pak Akrom? Kalau warna madu yang sering kita jumpai? Itu Warna kuning ya? ya. Emas kuning gitu ya? Iya, betul. Tapi ini madu hitam. Bagaimana ini Pak Akrom? Pada dasarnya warna madu itu tergantung dari nektar atau bunga yang dihisap oleh lebah ya. Betul. Kalaulah hitam itu pertanda dia itu banyak sekali macamnya. Jadi campur warnanya. Dari bunga mangga, terus kemudian kelengkeng itu kan pada dasarnya dia agak keemasan. Tapi kalaulah bercampur dia nanti agak menghitam. Lebih menghitam gitu ya. Makanya di sini dikenal sebagai madu multiflora. Jadi aneka bunga. Makanya di sini rasanya ya macam-macam. Jadi bercampur ya. Kalaulah mungkin madu kelengkeng itu lebih manis dibanding dengan madu randu. Nah, tapi di sini nih karena bercampur ya rasanya ada asemnya dikit, ada pahitnya. Karena pahitnya itu bisa jadi nanti dia bercampur dengan bunga dari kaliandra itu ya. Nah, itu nanti rasanya agak pahit dikit. Pahit ya. Atau dari bunga mahoni. Nah, itu nanti mahoni akan agak pahit. Oke. Dan biasanya kalau madu hitam ini lebih ditemui di hutan atau di tempat-tempat biasa seperti ini, di lereng-lereng gitu, Pak Akrom. Ya. Kalau madu hitam sendiri ini. Ya, pada dasarnya madu hitam dikenal sebagai madu hutan karena memang dia awalnya itu kan dari madu liar yang di hutan yang diambil. Nah, kemudian karena nunggunya lama, akhirnya para peternak pun membawa kotak-kotak atau rumahnya si madu istilahnya di angon ya, dilepas di hutan. Itu satu kotak itu kan satu koloni, satu ratu. Nah, nanti dia berkembang biak untuk mencari madu di sekitarannya. Nah, sebenarnya jangkauan terbangnya itu lumayan jauh, sampai 2 kilo bisa. Ya. Oh gitu ya, lebahnya ya? 2 kilo, waduh Ya. jauh berarti Pak Akrom ya? Ya, tapi kalaulah di alam kan ya sebenarnya dekat, karena mereka itu kan mencari bunga yang ada nektarnya. Nah, dari situ kalau sudah ketemu dia balik lagi ke kandangnya atau ke rumahnya, dia ngabarin teman-temannya bahwa di sebelah sana ada gitu kan. Nah, itu sudah diteliti oleh ahli serangga, memang mereka tuh mempunyai kode-kode ya. Arahnya sampai kecepatan angin itu diterjemahkan oleh ahli itu ketemu bahwa warna madu itu akan bervariasi. Karena yang saya tahu kalau madu randu itu yang paling bening. Nah, kemudian kelengkeng agak lebih pekat, warnanya agak kuningnya agak pekat. Nah, kemudian yang madu hitam itu ya madu-madu yang jenis dari yang lengket gitu ya, kayak mahoni itu agak pekat. Nah, kemudian kalau yang ngambil itu nanti lebah kelanceng, itu pasti hitam. Tapi kalau lah dikumpulkan nyatanya madu kelancengnya hitam. Hitam ya? Iya. Kalau kita lebih mengenal madu lanceng gitu ya? Iya. Itu memang hitam ya? Iya. Terus untuk ini, cara komunikasi mereka gimana ya Pak Akrom ya? Untuk mengajak temannya itu loh ya? Ternyata ya itulah ya. Kelebihan ya yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk komunikasi hewan ya. Iya. Dan untuk madu hitam ini sendiri apakah pasti pahit, Pak Akrom? Pada dasarnya tergantung dari sumbernya, Mbak. Dari sumbernya kalaulah memang kayak dari mahoni ya manisnya ada pahitnya. Ada pahitnya ya. Terus kemudian dari kaliandra, itu kalau kaliandra kan lebih agak putih ya. Putih ya, kentalnya lebih kental gitu juga. Nah, di situ madu-madu yang berasal dari jenis ya kayak karet itu nanti juga agak pahit juga itu. Makanya di sini kalau karet ya, yang saya tahu itu agak hitam memang. Agak hitam ya. Kalau mahoni agak coklat ya. Jadi di sini kalau bercampur ya makin hitam karena memang pada dasarnya rasanya itu juga dari sumbernya juga nggak bisa kita ini.
Tapi yang warna cerah-cerah itu biasanya nggak pahit. Itu. Begitu bangun tidur tiba-tiba sudah pelos. Biasanya stroke ada dua ya Mbak. Stroke-nya iskemia, kalau bahasa dokternya iskemia, kematian sel karena terhambat ya, pembuluh darahnya tersumbat lah gampangannya. Nah yang satunya adalah pecahnya pembuluh darah atau bleeding ya. Nah jenengan kalau bangun tidur langsung pelo, istilahnya merot, nah itu biasanya sih memang kalau baru bangun tidur terus begitu disebut iskemia tadi. Nah, untuk penanganannya sebenarnya ya pengencer darah itu yang diperlukan karena ada sumbatan, ada kekentalan darah yang menyumbat di pembuluh darah yang area otak bicara. Nah, di sini bisa juga dengan Mahameru Pro itu diharapkan nanti pembuluh darahnya itu agak rileks ya. Dari Brotowali itu menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Nah, kalaulah dia melebar, harapannya yang sumbatan tadi akan bisa lewat. Nah, cuman di sini yang jelas gaya hidupnya jenengan harus dirubah. Yaitu makan makanan yang banyak mengandung lemak ataupun asin-asin ya, gurih-gurih itu harus dikurangi banyak. Dikurangi ya. Ya, terus kemudian kalaulah mau pijitnya itu di bawah rahang itu Mbak. Dimulai dari ujung janggut ya, depan. Itu pakai jempol, diarahkan ke rahang belakang sampai di depan telinga itu Mbak. Nah, itu caranya begitu, dielus-elus saja lah. Rahang itu nggih? Ya, rahangnya. Nah, itu bisa dilakukan sendiri ya Pak? Sendiri bisa. Nggih. Tapi kalau tangan kiri atau kanannya agak lemah ya minta tolong ke keluarga ya. Dari mulai janggut di bawah ya, yang di rahang bawah ya, bukan di tulangnya yang samping kiri kanan, tapi yang di bawah. Itu nanti didorong ke belakang sampai rahang di bawahnya telinga. Oh gitu. Berarti terus, sampai leher ya, mendekati leher ya? Ya, mendekati leher. Terus kemudian dari depan telinga melingkar ke belakang telinga, mepet selebar telinga itu sendiri. Jadi nanti mengenai tulang tengkorak, tulang kepala itu ya, itu melingkari telinga, mepet. Nah itu nanti ada beberapa titik yang menyebabkan kita itu agak sulit berbicara. Makanya anak-anak yang telat bicara itu bisa sebenarnya diterapi dengan itu. Kalaulah mau mengenal ilmu akupresur ya itu nanti ilmunya akupresur itu. Di depan telinga kita ada istilahnya titik untuk meridian dari Sanjiao atau tri pemanas. Nah, di situ melingkari telinga, persis selebar telinga, tapi mepet tulang tengkorak kita. Ini sampai di belakang telinga, itu dipelirit aja. Istilahnya dipelirit. Di situ sebenarnya kalau mau merasakan itu ada cekungan-cekungan di tulang itu. Nah, itu diuyak-uyak ya, wong Jawa lengarannya diuyak-uyak. Nah, itu nanti akan membantu meredakan ketegangan-ketegangan di situ. Oh gitu. Nah, karena di situ kan saraf-saraf untuk bicara dan juga untuk telinga berdenging juga bisa. Nah, kalau yang di rahang tadi kan untuk meredakan kekakuan dari lidah. Kan orang stroke itu lidahnya agak ketarik ke belakang, Mbak. Makanya di situ dia kendorkan di rahang bawahnya itu dengan harapan nanti lidahnya lebih lunak atau lebih mudah untuk bergerak. Konsumsinya yang jelas tadi ya banyak yang dikurangi untuk yang gurih-gurih, yang berlemak ya, berminyak itu ya. Itu sangat dikurangi. Terus kemudian bisa mengkonsumsi Mahameru Pro madu pahit itu rutin 3 kali 1 sendok makan. Betul. Terus kemudian kalau mau ingin meningkatkan, mengurangi kekentalannya dan menjaga jantung lebih baik, bisa juga dengan direndamkan itu ya ketumbar. Ketumbar. 1 sendok teh ketumbar direbus boleh 5 menit aja. Nah itu nanti setelah anget-anget kuku disaring, kemudian ditambahin dengan Mahameru Pro supaya nanti lebih kuat untuk pengenceran darahnya. Tapi ya itu hati-hati, kalaulah bercampur dengan obat-obatan dari dokter yang pengencer darah, itu sebaiknya dijeda. Dijeda, betul, ya, betul. Terus hati-hati kalaulah ini jangan sampai terluka. Kalau terluka nanti perdarahannya, rembesnya nggak beres-beres. Nah, mau tanya Pak Akrom, makanan apa sajakah yang bisa mempercepat penyembuhan sakit kuning?
dan makanan apa saja yang harus dihindari bagi penyandang penyakit kuning. Nah, yang perlu kita tahu sebenarnya penyakit kuning ini apa? Monggo, silakan. Untuk Pak. penyakit kuning itu, yang kita kenal penyakit kuning itu sebenarnya adalah sakit hepatitis A ya. Hepatitis A itu, hepatitis sendiri itu adalah dari kata hepa dan itis. Hepar itu hati, itis itu infeksi. Jadi virus yang menyerang hati kita itu ada A, B, C, D, E, F. Yang paling berbahaya B dan C. Nah, kalau A itu sebenarnya kalau mau diteliti itu banyak sekali masyarakat kita yang kena. Cuman ya karena daya tahan tubuhnya masih oke, biasanya sih paling ya perut kanan rasanya berat gitu ya, bengkak gitu. Tapi dia nanti istirahat 3-4 hari itu mendingan, makanannya dijaga kan oke. Tapi kalau lah dia sudah mulai parah itu ke putih mata itu jadi kuning, kuku-kuku ini jadi kuning juga, apalagi tapak tangan itu bisa jadi kuning. Nah, itu pun sebenarnya bisa jadi karena kita terlalu banyak mengkonsumsi wortel itu juga bisa, atau terlalu banyak mengkonsumsi kunyit ya, jamu, itu juga bisa menyebabkan warna kuning di situ. Tapi dia nanti begitu dihentikan dia akan turun. Tapi kalau hepatitis enggak. Kalau hepatitis karena memang livernya yang bermasalah, jadinya dia nanti kuningnya agak lama tapi disertai dengan perut yang nggak nyaman. Terus kemudian perutnya begah ya, membuncit begitu. Nah, kalau lah untuk mempercepatnya itu sebenarnya kalau jamu-jamuannya itu temulawak ya, karena temulawak itu sudah dilakukan suatu penelitian membawa efek menyehatkan hati ya, hati atau liver tadi, sehingga harapannya dia nanti kinerjanya akan kembali membaik. Nah, terus kemudian rebungnya bambu kuning itu juga bisa. Oh, harus bambu kuning ya? Ya. Nah, kalau lah dipikir sederhana itu kan ya, yang daun-daunan yang bentuknya seperti hati, nah itu nanti kayak itu tadi ya brotowali. Brotowali kan daunnya seperti hati ya. Brotowali ya. Itu juga bisa untuk menjaga hati kita supaya nanti cepat membaik. Nah, kalaulah makanannya sendiri pun sebenarnya dikurangi yang pengawet, penyedap kayak begitu itu, karena itu mengganggu kinerja hati karena bekerja dengan keras untuk menetralisir itu. Nah, itu untuk makanan yang untuk menjaga hati menjadi atau sakit kuning menjadi cepat baik. Yang total istirahat yang jelas. Nah, itu makanan-makanan dikurangi dulu yang banyak mengandung protein. Nah, proteinnya jangan terlalu banyak juga karena protein itu nanti kasihan si hati memproduksi enzim yang untuk memecah protein yang kita makan menjadi kecapean lagi, nggak sempat istirahat. Dan liver atau sakit hepatitis itu pemicunya bisa jadi karena begadang. Karena begadang itu mengganggu kinerja hati, dia tidak pernah istirahat. Nah, yang diperlukan jam-jamnya untuk hati istirahat itu sekitar jam 11 sampai jam 1 malam. Oh, gitu ya. Makanya sebaiknya jam 10 sudah mapan turu ya, supaya nanti sekitar jam 11 sampai jam 1 itu hati itu benar-benar total istirahat, membersihkan dirinya sendiri, memberikan suatu kenyamanan ke seluruh tubuh itu nanti. Nah, karena fungsi hati adalah sebagai detoksifikasi atau penetralisir racun. Nah, makanya di sini diperlukan detok-detok dari luar karena hatinya sendiri sudah capek. Nah, salah satunya adalah brotowali. Terus kemudian dia ada juga di dalam Meru Pro itu sambiloto. Nah, sambiloto sendiri juga membantu meredakan radang yang ada di hati tadi. Makanan apa saja yang harus dihindari? Dihindari ya. Yang dihindari untuk penyandang penyakit kuning. Ya, yang dihindari yang tadi saya sebutkan ya, bermandung minyak, proteinnya agak dikurangi sedikit ya. Karena protein sendiri itu sebenarnya sangat diperlukan oleh tubuh, tapi yang di sini ini yang kayak protein-protein nabati itu yang lebih mudah diserap. Nah, jadi nanti tidak terlalu mengganggu kinerja dari hati. Makanannya lunak dulu. Lunak dulu ya. Otomatis yang keras-keras ya itu yang dihindari dulu. Terus yang mengandung minyak yang tadi saya sampaikan, terus pengawet itu harus dihindari. Nah, itu kalau yang mempercepat kan sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau itu lebih ke arah jamu-jamuan, temulawak gitu ya.
itu bagus untuk menjaga hati. Terus kemudian brotowalinya juga bisa untuk membantu hati untuk tetap sehat. Nah, makanya di sini Mahameru Pro saya sarankan 3 kali sehari 1 sendok makan, sehingga nanti harapannya cepat membaik di livernya. Jangan lupa istirahatnya diperbanyak. Nah, untuk kaki yang sering kebas ya, kemudian boyok terasa linu-linu, itu bagaimana terapinya? Nutrisi apa yang cocok untuk dikonsumsi? Jadi kebas di kaki, boyok linu-linu, ini nutrisi apa yang cocok ya? Dan juga terapinya bagaimana? Monggo, sebelum kita pamit Pak Agrom. Pada dasarnya saraf di ujung-ujung kita atau saraf perifer ya dokter bilangnya, itu sangat memerlukan vitamin B kompleks atau biasa orang menyebutnya vitamin neurotropik. Nah, itu vitaminnya adalah nutrisi dari bekatul atau dedak ya. Itu banyak mengandung vitamin B kompleksnya di situ. Makanya di sini ini mbah-mbah dulu itu memang bener. Kalau lah habis panen itu kan terus akhirnya kan mau numbuk padinya itu ya, gabahnya kan nanti disisihkan bekatulnya, itu di jenang. Kalau saya dulu main ke mbah itu kalau panen itu pasti dibikinkan jenang, untuk yang kerja itu dibagiin semua. Nah makanya supaya nggak linu-linu kecapean tadi ya, dari ujung-ujung. Kalau dulu saya sempat masih SD, mbah yang panennya masih pakai ani-ani. Oh gitu. Nah, jadi dipetik. Tapi nggak gatal itu ya? Enggak. Dari bekatul sendiri sudah terbukti bahwa vitamin B kompleksnya itu bagus ya. Jadi masih murni gitulah istilahnya. Kalau lah mau beli obatnya sekarang sudah banyak, tapi itu kan enggak ya, obat kalau kita minum obat ya nanti dapatnya vitamin B-nya aja. Cuman tapi kalau pakai dedak itu kan kita kenyangnya dapat juga. Sebenarnya itu dedak yang biasa dijual di pasaran yang untuk makan ternak itu bisa bukan beda ya? Itu kan udah agak lama ya. Itu jadi sebaiknya itu yang barusan diseleb gitu ya. Oh, jadi kalau kita membeli alangkah baiknya langsung diselepan membeli dedak gitu ya. Terus kemudian disangrai, tapi jangan kelamaan nanti gosong ya. Oh, disangrai sesaat, sulem-sulem lah istilahnya mbah-mbah lek ngarani lek wis mulai mbuleng kaya enek uapnya di atas sangrean, udah diangkat, didinginkan, kemudian disimpan. Itu untuk nutrisi yang paling mudah itu di situ. Atau nanti juga bisa dengan tajin, Mbak. Tajin itu bagus ya. Nah, kalaulah di sini mau ya Mahameru Pro Madu Pahit itu juga bisa, karena di brotowalinya itu ada yang untuk membantu saraf-saraf kita membaik dan juga untuk menjaga dari tulang-tulang kita menjadi tetap sehat. Nah, boyok linu itu kalaulah ini ya sebenarnya itu awalnya biasanya itu ngangkat-ngangkat posisi membungkuk. Kalau boyok ya, sakit boyok itu kan gitu. Terus kemudian dengan ditambahi beban yang berat di salah satu ngindit lah mbah-mbah mbiyen atau gendong atau memanggul itu kan larinya ke boyok. Makanya di sini saat kita mau tiduran itu diganjel di panggulnya. Panggul diganjel bantal tipis wae, agak sedikit didengkek lah istilahnya. Itu nanti akan mengurangi keluhan-keluhan di boyok. Kalau kaki kebas itu mau nggak mau ya harus menggerakkan pergelangan kaki ya, jinjit sama nungkak itu supaya nanti rasa kaki itu ya, karena bisa jadi itu gula darahnya tinggi ataupun kolesterolnya sudah menumpuk di kaki. Makanya perlu dilakukan jalan-jalan dengan jinjit ataupun pakai tumit ya jalannya. Kalau pakai tumit ya itu nanti akan lebih terasa. Nah, itu semua ini awalnya adalah kita makannya berlebih, kemudian malas bergerak. Makanya di sini saya mengajak sedulur sedoyo makannya jangan terlalu banyak. Dalam artian kalau sudah wah ini enak, nah, itu sebenarnya sudah cukup ya. Ya, terus kemudian bergerak. Ya, bergeraknya di sini yang nggak usah susah-susah lah. Kalau lah jalan kita ngangkat lututnya kurang tinggi, ditinggikan beberapa langkah, terus kemudian tumitnya disentuhkan ke paha belakang, terus kemudian jinjit sama nungkak ataupun mengkor ya. Mengkor itu di sisi luar dari tapak kaki. Nah, itu sudah membantu untuk mengelastisitaskan ya, atau melenturkan untuk otot-otot di
kaki ya, terutama di betis sampai dengan di pergelangan kaki. Harapannya di situ nanti endapan-endapan yang terbentuk dari gula ataupun dari kolesterol ataupun dari asam urat itu terguncang terus kemudian ke bawah aliran darah menuju ke jantung dan dibuang lewat kencing. Nah, untuk itu jangan lupa Mahameru Pro dikonsumsi kalaulah untuk menjaga aja bisa 1 kali sehari di malam hari. Supaya besok pagi kita menjadi lebih fresh. Demikian, Mbak. Terima kasih untuk Pak Agrom. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.